Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini akan saya sampaikan profil video Musola Darussalam Janti ya. Musola ini dibangun pada tahun 1994, dibangun oleh masyarakat lingkungan Gebyok, Desa Janti, Kecamatan Selawang, Kabupaten Purworejo dengan biaya swadaya masyarakat di tanah milik salah satu warga Gebyok, yakni keluarga Mbah Suraji. Jadi secara utuh musola ini secara bangunan dibangun oleh masyarakat, kemudian secara hak tanah miliknya keluarga Mbah Suraji. Jadi pada tahun tersebut belum ada istilah wakaf dan lain sebagainya. Intinya masyarakat ingin bangun musola, menyiapkan bahan, dan disitu sebagian masukannya adalah menyiapkan tanah untuk hak pakai. Oke, nah musola ini saat ini digunakan oleh masyarakat Janti sini, khususnya di lingkungan Gebyok. Salah satu kegiatannya adalah sebagai sholat jamaah, kemudian ada dakwah agama yang saat ini digunakan sebagai sekretariat pimpinan ranting Muhammadiyah Janti ya. Musola ini digunakan untuk dakwah, salah satunya dari dakwah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, seperti apa bentuk fisik saat ini kita lihat bersama. Kita review dari depan ya. Bangunan ini masih bertahan bangunan lama sesuai awal dibangun ya, kondisi awal dibangun. Untuk lantai bagian serambi itu masih menggunakan tegel lama, ada beberapa yang sudah mulai mengelupas. Oke, ini untuk tegel bagian serambi ya. Oke, sana itu. Oke, kemudian pintunya masih tetap lama seperti awal dibangun. Kondisinya sudah mulai tua dan banyak yang sudah mulai lapuk dimakan nonol. Ini pintu menuju tempat bagian perempuan ya. Jendela pun juga sama, jendela udah mulai lapuk ini, namun masih bisa digunakan. Oke, ini untuk jendela tampilan depan. Biasanya bangunan Tempo dulu modelnya sama, hampir sama di rata-rata di musola seperti ini. Oke, kemudian ini pintu menuju musola bagian jamaah laki-laki. Ini ada juga kaca yang sudah pecah ini, jadi berlubang. Ini posisinya mulai keropos ya. Oke, ini keropos posisinya. Oke, kemudian kita masuk di lantai dalam. Alhamdulillah sudah mulai keramik ya, dan dilengkapi juga dengan karpet. Nih, keramik dan karpet ya. Ini ada renovasi beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ini secara garis besar ini tembok baru saja dicat ya, sedikit masih catnya masih bersih. Untuk jendela samping ya, ini juga sudah mulai keropos, mulai lapuk, kayu-kayu ini mulai lapuk. Kemudian untuk balok kayu pun juga sama, di sana sudah beberapa ada mulai lapuk juga nih. Ayo ya, ini kelihatan ya, sudah mulai lapuk kena air ataupun usia ya. Ini untuk balok kayu, posisi balok kayu. Musola ini sudah dilengkapi sistem sound system. Untuk dalam digunakan untuk ceramah agama maupun khutbah.
Perlengkapan mikrofon ada di sana, sudah mengacu sistem modernisasi ya. Cuman ini memang masih bangunan lama karena ini untuk dibangun kembali perlukan biaya yang cukup besar, sementara masyarakat ataupun anggaran dana yang disiapkan belum mencukupi ya, dari milik kas yang dimiliki musola ini. Ini pintu yang lain, samping yang lain sebelah utara. Kemudian ini ada juga gawang jendela samping utara juga sudah mengalami keropos. Dan musola ini juga memiliki ini almari rak, digunakan untuk menyimpan Al-Quran maupun mukena bagi jamaah yang mungkin musafir dan lain sebagainya, kita siapkan di sini. Oke, ini penampakan dari gawang dari musola ini. Perlengkapan lain yang dimiliki ini ada tempat minum dan lain sebagainya. Ini biasanya adalah disediakan kopi gratis untuk jamaah ya. Ini beberapa minggu ini kosong karena belum ada orang yang bersedekah lagi ya, ini menunggu sedekah dari jamaah biasanya. Selanjutnya kita menuju tempat wudhu, area wudhu, dan dibangun permanen, itu mengacu pada konsep dari Pondok Darul Fikri ini ya. Ini Pondok Darul Fikri, jadi hibah dari Pondok Darul Fikri untuk tempat wudhu. Saat ini ada beberapa tempat keran air yang ini digunakan ke rumah warga. Di sana ada kaum duafa yang di sana nggak punya sumur, di sana kita kasih ini air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tempat wudhu ini airnya tidak lancar, yang satu ini atau belum mengalami sumbat mungkin, tapi yang lainnya lancar. Jadi ada dua yang sedang bermasalah di sini ya, masalah keluar air wudhu ini. Tempat air wudhunya sementara seperti ini ya. Oke, sini sedikit agak kerak, kotor dan lain sebagainya. Ini tempat wudhu ini yang juga yang bermasalah, tadi airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Ini ada beberapa titik ya, kemungkinan dari sumbernya. Oke, setelah itu kita masuk ke area kamar mandi ya. Nah, pintu ini pintu masuk ke area kamar mandi dan juga gudang. Nah, jadi satu ada di sini, zoomnya seperti ini. Kalau saya jauhkan dari sini, kita masuk area kamar mandi dan gudang. Kondisi pintu sudah mulai rusak. Kemudian kita masuk ke kamar mandinya di sini. Nah, pintu kamar mandi ini tidak ada pintunya ya, karena memang kurang kemarin tidak ada pintunya. Jadi pintu itu langsung masuk ke area gudang. Di sini disediakan tempat tidur. Dulu sempat ada orang yang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu ada anak yang magang jadi marbot, jadi kita tempatkan, sediakan tempat tidur di sini ya, pindah di sini, dan juga sebagai tempat gudang penyimpanan barang-barang musola seperti ini. Nah, ini posisi kamar mandinya. Kamar mandi ya, ini belum dilengkapi dengan jamban posisinya ya, bisa digunakan adalah untuk mandi saja. Cuman kalau mandi perlu ada penjagaan karena di sini belum ada pintunya ya. Pintunya masih jadi satu dengan pintu masuk gudang ya. Itu review dari musola Darussalam Yanti.